pensyahadatan dua orang saudari kita, dan yang teristimewa ada salah seorang putri yang bernama Jenita. Ananda ini masih umur 10 tahun, kelas 5 SD. Ya, dia atas kemauan pribadinya ingin masuk agama Islam. Ustadz Samsul Nababan, seorang ustadz mu'alaf yang mengaku pernah menempuh pendidikan di STT HKBP Nomensen, tetapi tidak selesai dan kabur dari asrama. Di dalam channel YouTube-nya, yaitu Anaba TV, saya menemukan ada beberapa konten video yang membahas tentang gerakan Islam yang diusung oleh Ustadz Nababan dan timnya di Nusa Tenggara Timur. Judul-judul kontennya seperti ini. Pertama, ada persyahadatan 3 pemudi NTT. Kedua, ada dukungan untuk membangun Masjid Agung di NTT. Lalu ada penyaluran hewan korban di pedalaman NTT. Lalu persyahadatan 4 orang di NTT. Dan yang terakhir, yang menarik adalah pengislaman 2 orang di NTT. Poin yang terakhir ini menarik karena 2 orang yang diislamkan ini ternyata masih anak di bawah umur. Dan saya pikir juga ini sudah terang-terangan melakukan praktek islamisasi di daerah yang mayoritas Kristen. Bahkan seperti sedang mengkerdilkan orang-orang Kristen di NTT, beliau tanpa ragu dan dengan sengaja mengupload video tersebut di channel YouTube-nya. Memang kita sebagai warga negara Indonesia dijamin kebebasannya untuk memeluk agama yang kita inginkan. Tetapi dalam hal ini saya melihat Undang-Undang Perlindungan Anak pasalnya yang ke-86 yang mengatakan setiap orang yang dengan sengaja menggunakan tipu muslihat, rangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk memilih agama lain bukan atas kemauannya sendiri, padahal diketahui atau patut diduga bahwa anak tersebut belum berakal dan belum bertanggung jawab sesuai dengan agama yang dianutnya, bisa dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak 100 juta rupiah. Memang pada dasarnya undang-undang tidak memberikan batasan usia kapan anak berhak memilih agama yang ia anut. Selama ia sudah berakal dan bertanggung jawab, maka ia berhak memilih agama yang ia yakini. Namun jika kita melihat dari konteks pengawasan orang tua, maka seorang anak harusnya berhak memilih agamanya sendiri pada usia 18 tahun ke atas. Ingat loh, 18 tahun ke atas itu adalah usia di mana anak sudah dikatakan berakal dan bertanggung jawab. Tapi kalau kita melihat video tadi, 2 orang anak yang sudah diislamkan oleh Ustadz Nababan, apakah kedua orang anak ini sudah bisa dikatakan 18 tahun ke atas? Saya pikir kalau saya melihat dari videonya, sepertinya mereka belum mencapai 18 tahun atau lebih. Dan perlu kita ketahui ya teman-teman, NTT ini merupakan salah satu provinsi dengan mayoritas Kristen terbesar. Dan juga kota Kupang itu merupakan salah satu kota yang terkenal dengan sikap toleransinya. Memang toleransi itu penting untuk kita jaga sebagai warga negara yang majemuk di Indonesia ini. Tetapi pertanyaannya, toleransi seperti apa yang sedang kita mainkan? Karena kita perlu berhati-hati teman-teman. Karena konsep toleransi yang salah kaprah justru bisa menjadi peluang bagi kaum mayoritas untuk semakin bertindak semena-mena terhadap minoritas. Ustadz Nababan ini merupakan salah satu seorang yang sangat masif di dalam menjalankan misi Islam di tengah-tengah provinsi NTT. Dan hal itu bisa kita saksikan dan lihat sendiri di channel YouTube-nya. Dan kita toleransi terhadap hal ini, sementara di satu sisi Ustadz Nababan ini sendiri melecehkan umat Kristen di NTT. Di rumah mayoritas Kristen sendiri, dengan melakukan gerakan islamisasi terhadap anak-anak di bawah umur. Bahkan, dia juga menguploadnya secara sengaja ke sosial media YouTube, seolah-olah ingin menunjukkan kepada mayoritas di NTT bahwa hal ini bisa diterima dengan mudah.
Bahkan di video-videonya yang lain ada juga beberapa video yang melecehkan umat Kristen, di mana Ustadz ini pernah mengatakan bahwa Alkitab, kitab suci agama Kristen, disebut sebagai Alkitab yang memuat ayat-ayat porno. Hanya saja Al-Quran lebih komplit, Al-Quran lebih detail, Al-Quran lebih bermartabat, Al-Quran lebih bermoral ketimbang kitab suci saya dulu. Banyak saya temukan, saya baca di Injil itu ayat-ayat yang tidak bermoral, ayat-ayat yang porno-porno itu banyak. Sudah pernah dengar belum? Apakah begini toleransi yang kita jalankan? Kita toleransi terhadap mereka yang minoritas di NTT atau di daerah Kristen, tapi di sisi lain Ustadz tersebut malah menghina dan menjelekkan kekristenan. Ibaratnya nih ya, ada tamu datang ke rumah Anda sudah layani dengan baik, hormati dengan baik, nggak taunya tamunya kurang ajar dan menghina Anda. Ini sih namanya toleransi tai kucing. Karena faktanya kita ngomong sedikit aja tentang Kristen kepada kaum muslim, itu bisa-bisa kita dianggap kristenisasi loh. Ya contohnya banyak ya, kemarin logo hari ulang tahun NKRI yang ke-75, dibilang ada unsur kristenisasi di simbol ataupun logonya. Lalu lagu Balonku Ada 5 juga pernah dianggap sebagai lagu yang mengajarkan tentang kristenisasi. Lalu juga ada peristiwa yang kita tentu pasti masih ingat yang dialami oleh seorang ibu bernama Meliana di Tanjung Balai, di mana beliau dipenjara gara-gara bermaksud untuk meminta tolong supaya toa masjidnya untuk suara azan itu dikecilkan. Bahkan seperti yang sudah sama-sama kita ketahui, ada seorang murtadin bernama Saifuddin Ibrahim, di mana beliau juga pernah dipenjara gara-gara dituduh melakukan kristenisasi. Nah, sekarang kita mau melihat sebaliknya. Pernah nggak kita melihat ada mayoritas yang dipenjara gara-gara melecehkan ataupun menghina umat Kristen? Saya pikir sangat jarang, bahkan tidak ada sama sekali. Jadi seolah-olah kesannya undang-undang penistaan agama itu hanya berlaku untuk minoritas dan tidak berlaku untuk kaum mayoritas. Apa ini yang namanya toleransi? Bahkan jika kita melihat saudara-saudara kita yang lain yang berada di daerah mayoritas muslim, mereka masih banyak yang terkendala di dalam menjalankan ibadah mereka. Bahkan yang terbaru kemarin ada yang melakukan ibadah di rumah saja, langsung diprotes oleh massa yang ada di sana. Jangan kita sebagai orang percaya dan juga gereja-gereja seperti tutup mata dengan hal-hal seperti ini. Bagaimana mungkin kita bisa selegowo itu, sementara banyak jiwa-jiwa yang sedang menuju kebinasaan dan dimurtadkan dari iman Kristen. Dan kita hanya bisa bersikap pasif dan melakukan pembiaran, yang akhirnya ke depannya minoritas bisa saja akan semakin ditekan, diperlakukan tidak adil, dan semua daerah-daerah mayoritas Kristen bisa-bisa habis dikuasai oleh mayoritas muslim. Bahkan ya, bisa aja nih nanti ke depannya itu pedagang-pedagang nasi babi bakar tuh yang ada di seputaran jalan NTT di pinggir jalan, bisa-bisa aja dilarang atas dasar toleransi tai kucing tadi. Tentu gereja-gereja harus buka mata dan mengambil sikap atas semua kejadian ini. Dan juga pemerintah harus serius di dalam mengkampanyekan toleransi yang benar-benar sesuai dengan keadaan bangsa ini. Toleransi yang adil dan seimbang, dan bukan hanya mengatasnamakan toleransi, tetapi atas kepentingan sepihak semata. Ingat, Indonesia ini adalah milik suku dan agama yang majemuk, bukan hanya milik suku dan agama tertentu. Terima kasih sudah menonton video ini. Tuhan Yesus memberkati.